Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Al-Uswa, alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini masih dalam program yang sama, yakni belajar dasar-dasar ruqyah syar'ih yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam program kita ini, dalam belajar dasar-dasar ruqyah syar'i ini, kita akan mempelajari 4 bab, ya. Akan mempelajari 4 bab, ya. Bab yang pertama adalah mengenal seluk-beluk jin. Kemudian bab yang kedua adalah mengenal tanda-tanda gangguan jin pada manusia. Kemudian bab yang ketiga adalah petunjuk syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin serta sihir. Dan bab yang keempat adalah tambahan, yakni praktek, ya. Jadi kita akan mempelajari 4 bab itu tadi. Dan tentunya kalau kita sudah mempelajari bab 1, bab 2, bab 3, maka tentunya nanti kita akan di bab 4 itu praktek, ya. Kita akan mempraktekkan apa saja yang sudah kita pelajari di dalam belajar dasar-dasar ruqyah syar'i yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Uswa, alhamdulillah sekarang kita sampai pada pertemuan yang ke-8. Alhamdulillah, dan kita masih di bab 1, ya, seputaran mengenal seluk-beluk jin, ya. Dan alhamdulillah kita sekarang di pertemuan yang ke-8 ini kita sudah sampai pada pembahasan apakah jin mempunyai agama, ya. Dan itu yang kita akan bahas untuk pada kesempatan kali ini. Kita akan jawab apakah jin mempunyai agama atau tidak mempunyai agama, ya. Kalau punya agama, apa agama jin yang sebenarnya? Baiklah sahabat Al-Uswah, ya, dalam masalah ini, ya, masalah apakah jin mempunyai agama, maka dalam masalah ini bangsa jin persis seperti manusia, ya. Persis seperti manusia. Jadi bangsa manusia itu ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang kafir, ya. Ada yang beragama Islam, Yahudi, Nasrani, bahkan ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitupun juga dengan bangsa jin, ya. Bangsa jin itu ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang kafir. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan banyak yang tidak beragama, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bangsa jin juga mendapatkan takhlif, ya, takhlif syar'i, yakni kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti manusia mempunyai takhlif syar'i, yakni kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-An'am ayat 130, ya, ayat 130. Ya, sahabat Al-Uswah, jadi dari ayat tadi, ya, surat Al-An'am ayat 130 itu sangat jelas dikatakan bahwa
bangsa jin dan manusia itu sudah diutus rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala tentang perintah dan larangan dan lain sebagainya, ya. Namun dikatakan di ayat tadi itu bahwa mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia sehingga mereka lalai dan nantinya mereka akan mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri, yakni manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, bangsa jin juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi jelas ya bahwa bangsa jin itu mempunyai agama, diberikan taklif syar'i, yakni kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang kafir. Kemudian mereka juga ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani dan lain sebagainya. Ini dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin, ya. Surat Al-Jin ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa kidada, ya. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian, hanya kami menempuh jalan yang berbeda-beda, ya. Surat Al-Jin ayat 11, ya. Dan ini dipertegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bangsa jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Bahkan mereka dikatakan di ayat ini mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Yang artinya bangsa jin itu ada yang Islam, ada yang Yahudi, Nasrani, dan ada yang tidak beragama sama sekali, sama seperti manusia, ya. Baiklah sahabat Al-Uswah, jadi itu adalah kesimpulan permasalahan kita malam ini, ya. Pembahasan kita malam ini, apakah jin mempunyai agama? Maka jawabannya adalah jin mempunyai agama, ya. Cuman agama jin itu sama seperti manusia, ya. Manusia itu ada yang memeluk Islam, ada yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, bahkan ada yang tidak beragama. Begitupun dengan bangsa jin, ya. Bangsa jin itu ada yang memeluk Islam, ada yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, bahkan juga ada yang tidak memeluk agama satupun, ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang permasalahan ini, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas ini menjadi tambahan ilmu, ya, yang bermanfaat insya Allah bagi kita semua, ya. Baiklah sahabat Al-Uswah, ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.